Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi wawarahan. Tapi wawarahannya adalah wawarahan legenda. Artinya, wawarahan itu adalah cerita rakyat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Lampung, ya. Akan tetapi, kalau dia berkaitan dengan legenda, biasanya dikaitkan dengan sesuatu. Bisa itu benda-benda, contoh seperti gunung, sungai, batu, dan sebagainya. Sampai sini paham ya, wawarahan legenda itu apa? Paham, Pak. Nah, karena apa? Nanti Bapak share absen. Bapak share absen, nah ya, di absen itu ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya hanya bisa dijawab jika kalian mengikuti pembelajaran kali ini. Jadi perhatikan baik-baik. Ya, sekarang coba Bapak mau share dulu ya materinya. Mana nih? Oke. Sudah masuk, Nak? Kalau sudah, anggukan kepala aja nggak apa-apa. Bapak. Ya, anggukan kepala. Tapi jangan kuat-kuat, nanti keseleo. Oke. Warahan legenda ini kita akan bercerita tentang kisah Serai Cambai Kembang Melor. Artinya Serai Cambai dan Kembang Melor. Nah, kita masuk ke ceritanya karena sudah 10.51. Di Pekon Tanjung Batang, Kecamatan Pesisir Utara, Lampung Barat, ya, di desa Tanjung Batang, Kecamatan Pesisir Utara, Lampung Barat, wat sepasang minyana, ya. Ini kursor Bapak kelihatan nggak, Nak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, wat sepasang minyana saya ngedok hua anak sebai. Ada sepasang suami istri yang memiliki dua anak perempuan. Nah, saya sulung gelak nih Serai Cambai, adik nih gelak nih Kembang Melor. Yang tua, sulung itu tua, namanya Serai Cambai. Nah, dengan adiknya bernama Kembang Melor. Nah, suatu hari Tian tinggal di Lamban Bahua. Nah, suatu hari mereka tinggal di rumah berdua saja ini. Emak nih, apa nih lapah Bahuma. Ibu dengan bapaknya berangkat berkebun. Bahuma itu seperti daerah, seperti berkebun, tapi dia berkebun di pelosok, biasanya di puncak gunung, di puncak bukit seperti itu. Jadi jauh dia dari peradaban. Waktu emak nih mulang, ia tekanjat cawa. Waktu ibunya pulang, dia terkejut dan berbicara. Kata ibunya, anakku Serai Cambai. Nah, indung itu ibu ya. Anakku Serai Cambai, Kembang Melor. Anakku Serai Cambai, Kembang Melor. Ulah api niku ngumban-ngumban mi goh hinji. Nah, kenapa kamu membuang-buang nasi seperti ini? Nah, ganta kam lagi musim paceklik. Nah, kimi kuti tabok-tabok goh sinji, naan kam haga mengan api. Sekarang lagi musim paceklik. Kalau kalian buang-buang nasi seperti ini, kita mau makan apa? Kata ibunya. Marah dia karena anaknya membuang-buang nasi. Di sini ada yang pernah buang-buang nasi nggak? Enggak, Pak. Enggak ya, jangan pokoknya. Jangan buang-buang nasi. Lagi musim corona, lagi susah semua. Kita juga pacekliknya beda. Oke. Nah, kata Serai Cambai menjawab, maaf mak, ji lain mi. Maaf ibu, maaf mak, ini bukan nasi. Iji kembang sekala. Ini kembang sekala. Kembang sekala itu kembang yang hampir mirip-mirip kayak bulir-bulir nasi seperti itu. Jeno, kam main-main sama adik. Tadi kita main-main dengan adik. Adik senang nihan, penyanani mi. Nah, adik senang sekali, dia kira itu nasi. Ia kani, ia umban, dia makan, dia buang. Ia kani, ia umban, ia semprot-semprot, mak. Nah, dia makan, dia buang, dia semprot-semprot, mak. Gegoh main wai di bangu. Seperti main air di mulut. Nah, sekarang ada yang pernah main air menggunakan mulut yang disemburkan? Pernah, Pak. Kalau nggak pernah berarti kalian nggak pernah kecil.
lahir langsung besar. Ya. Kira-kira ini adiknya. Tapi ini iler ya, bukan nasi ya. Gak apa-apa. Misal ini ambil contoh. Ibunya menjawab, "Ganta sebagai hukuman kutihua lapah mitwai. Sekarang sebagai hukuman kalian berdua pergi ke sungai. Popoh sabuk abiji sampai handak. Cuci sabuk ini sampai putih. Dang mulang yuk ki sabuk haji makung halom." Makung halom itu jangan pulang ya kalau sabuk ini masih kotor. Nah, seperti itu. Kata maknya marahin kedua anak itu tadi. Nah, kira-kira kayak gini nih, serai cambai nih yang sering yang sering mainan nasi sama adiknya, disuruh nyuci sama maknya. Abdurrahman buka kameranya, Nak. Di sini kelihatan kok siapa yang nutup kameranya. Ya. Tian hua lapah mitwai mepoh sabuk. Kak Benit tian disan sampai hiting nih mahili di badan nih. Mereka berdua berangkat ke sungai mencuci sabuk tersebut. Setelah lama di sana sehingga keringat badan mereka bercucuran. Nah, laju tian mulang mit lamban. Kemudian mereka pulang ke rumah. Sudah lama dia di sungai itu. Nah, kemudian sudah dicuci di sana sampai badannya bercucuran keringat. Kemudian mereka pulang. Serai Cambai menjawab, berbicara sama maknya ketika sudah sampai di rumah, "Mak, sabuk nih kak ku pepoh. Mak, sabuknya sudah ku cuci, ku gasai-gasai, ku gosok-gosok, pagun gohji. Masih seperti ini, masih kotor maksudnya. Mak dapok jadi handa. Nah, tidak bisa jadi putih atau bersih." Nah, ibunya menjawab, "Pokoknya kutihua dang mulang. Nah, pokoknya kalian berdua jangan pulang. Ki sabuk nih masih halom." Nah, indung ini nggak ada ini ya. Kalau sabuknya masih kotor. Nah, geluk lapah pepoh luot. Cepat berangkat cuci kembali. Nah, karena sabuk yang masih kotor disuruh cuci lagi. Cuci sana lagi. Nah, jangan pulang kalau belum putih. Jangan pulang kalau belum bersih. Nah, kemudian karena disuruh berangkat tadi mencuci lagi. Nafis ini kemana, Nak? Kok dilihatin cuma pintu? Oh, bukan. Ya, nggak apa-apa ya gitu. Nah, Tian Hua, kita lanjut ya. Tian Hua mitwai. Berulang-ulang mepoh sabu abi. Nah, mereka berdua ke sungai karena kan disuruh balik lagi. Berulang-ulang mencuci sabuk itu. Nah, setelah itu mereka mencuci kembali. Tapi sebelum itu lanjut, Bapak mau meringkas sedikit. Nah, poin yang pertama adalah ada sepasang suami istri yang mempunyai 2 anak perempuan. Nah, ketika sepasang suami istri ini berangkat berkebun, mereka 2 anak perempuan itu suka atau sering bermain-main dengan nasi. Akhirnya nasi itu terbuang-buang. Dan ketika ibunya pulang, dia terkejut dan melihat kedua anaknya saat itu sedang bermain-main nasi dengan cara dibuang-buang dan disemprot-semprotkan di dalam mulutnya. Oleh karena itu mereka disuruh atau mereka dihukum untuk mencuci sabuk tersebut. Pertanyaannya, bagus atau tidak yang dilakukan Serai Cambai dan Kembang Melor itu? Ya. Tidak, Pak. Oke, coba satu-satu. Tidak. Ya, bentar. Coba sekarang sebelum kita lanjut, Bapak mau dengar suaranya. Apa tadi itu? Alicia ya? Asifah ya? Tidak, Asifah jawab apa tadi, Nak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak, Nak? Karena membuang nasi itu mubazir, Pak. Mubazir. Jadi sifat buruk itu ya? Ya, Pak. Nah, ada lagi yang lain? Nggak apa-apa. Oke, berarti baru Asifah ya. Asifah, mana namanya nih? Oke, oh sudah tadi ya, nggak apa-apa. Berarti yang lain lagi. Oke, ada yang lain? Ada yang bisa ngasih jawaban yang
yang hampir sama tapi beda kata-kata? Nggak ada? Oke, jadi sifat buruk kembang melor dan serai cambai itu melakukan hal yang buruk, yaitu dengan cara menyia-nyiakan rezeki yang diberikan Allah, padahal saat itu sedang musim paceklik. Ada yang tahu paceklik itu apa, nak? Ya, Kemarau, Pak. kemarau bisa. Ada lagi yang lain? Nah, Pak, lagi susah. Lagi susah bisa. Oke, ada lagi yang lain? Saya Pak, Ya, masa ah, masa sepi Pak. masa sepi bisa. Nah, secara sederhana, paceklik itu adalah masa atau musim di mana susah untuk bertani, berkebun. Nah, seperti itu ya. Susahnya kenapa? Biasanya karena dia musim kemarau panjang. Bisa benar tadi. Siapa yang jawab kemarau tadi? Halo? Sebut namanya aja, nak. Lupa bapak tadi. Siapa tadi yang jawab kemarau? Siapa tadi yang jawab susah? Raihan tadi jawab sepi ya? Oke, karena nggak ada berarti Raihan saja. Sepi, nggak apa-apa. Oke, itu tadi ya, sampai situ. Yuk kita lanjut kalau gitu. Ingat, perhatikan. Nah, selanjutnya kidang. Setelah mereka berulang-ulang mencuci pakaian tersebut, kidang hasilnya gegoh gawoh, tapi hasilnya sama saja. Tian mulang, tigoh di lamban. Mereka pulang dan tiba di rumah. Atau sampai di rumah, Tian mak tungga jama mak nih. Mereka tidak bertemu dengan ibunya. Nah, kenapa itu ibunya? Sedangkan adik nih kembang melor miwang terus ulih betoh. Sedangkan adiknya kembang melor nangis terus karena lapar. Haga nyusui dan ingin menyusu dengan ibunya. Karena kan masih kecil tadi ya. Tian hua maki-maki ngukau mak nih kidang mak kedengisan suara nih. Nah, mereka berdua menjerit-jerit memanggil ibunya tapi tidak terdengar suaranya. Laju Tian luah lamban nyepok mak nih, kemudian mereka keluar mencari ibunya. Kidang mak tunggamu nih, tetapi tidak bertemu juga. Nah, serai cambai ngedengi suara burung tungtung. Nah, serai cambai mendengar suara burung tungtung. Nah, kira-kira burung tungtungnya kayak gini ya. Ini hanya ilustrasi. Jangan dianggap serius ini burung tungtung ya. Burung tungtung. Tungtung lang, emakmu kak lapah mit hilir sina ngusung bakul. Ibumu sudah berangkat ke hilir membawa bakul. Nah, pertanyaan ya, hilir itu di atas atau di bawah? Ya Allah kayaknya. Oke, siapa tadi yang jawab di bawah? Saya Pak. Saya Pak Arkan ya. Ada lagi yang lain? Nggak apa-apa, nanti terakhir baru bapak kasih tahu. Hilir itu di hulu apa di hulu, di atas apa di bawah? Di awal atau di ujung? Bawah. Pak, di bawah. Oke, siapa yang jawab bawah? Sebut namanya dong. Bapak kan lupa. Oh, bawah, Pak. Oke. Semuanya jawab bawah. Pak. Semua jawab bawah ya. Ya. Hilir itu di bawah, kalau hulu di kepala sungai. Nah, hulu dan hilir. Nah, jadi ibunya berangkat ke hilir sungai. Berarti ibunya berangkat ke ujung sungai. Ujung sungai bagian bawah. Serai cambai. Nah, tunggu. Indung itu ibu ya, kalau bahasa Lampungnya.
Ibu-ibu, tunggu sikam, tunggu kami. Nah, sikam itu kami. Kembang melor ji hagati apiko. Kembang melor ini mau diapain? Ku tawit ia melegoh, ku gandeng dia pelan. Ya, namanya masih kecil, masih menyusui. Ku babai ya bia. Karena kembang melornya masih kecil juga, digendong sama kembang melor. Ku babai ya bia, ku gendong dia berat. Nah, kipak lain gue serai cambai, gue kembang melor. Nah, selain itulah karena serai cambai dan kembang melor. Nah, mak ia masih luni perlunihan jama wai susu mak. Karena dia masih kecil perlu sekali dengan air susu ibu, air susu mak. Nah, sambil menangis dia tian hua miwang tehido-hido, ngehido-hido. Mereka berdua nangis terseduh-seduh karena dia masih ngejar ibunya dengan membawa adiknya yang sedang lapar sambil nangis-nangis. Bingung dia. Nah, kemudian indung. Nah, ibunya ngeliat nih anak nih jak kejauhan. Melihat anaknya dari kejauhan. Ia togok di batang takung. Nah, batang takung kurang lebih seperti ini ya. Kalau di depannya ada batang seperti ini, ya kira-kira itulah. Nah, dia tiba di bawah batang takung. Ia haga nyusui kembang melor. Dia ingin menyusui kembang melor. Ia cawah. Ia berbicara. Pedompai kutihua anakku. Tidurlah kalian berdua anakku. Nyak haga lapah luot. Ibu ingin berangkat lagi. Batang takung. Nah, terus karena dia mau berangkat lagi, dia kemudian berbicara dalam hatinya. Dang pelepahmu gugoh semakung lapahku jauh. Jangan pelepahmu gugur sebelum jalanku jauh atau sebelum aku jauh. Nah, kini ku gugoh dang sampai nipa kena anakku. Kalau kamu pelepahnya gugur, jangan sampai menimpa anakku. Begitu ucapnya dalam hati si ibu. Artinya si ibunya masih mendoakan anaknya walaupun sedang dalam keadaan marah. Gitu. Mak beni takung sina gugoh. Tidak lama kemudian pelepah takung itu jatuh. Bahu ni minjako pedom ni tian. Kemudian membangunkan tidur mereka. Jak jauh tian ngeliat emak ni lapah kak jauh. Dari jauh mereka melihat ibunya berjalan sudah jauh. Serai cambai. Adikku kembang melor minja. Adikku kembang melor bangun. Minja payu kam alau mak. Bangun, ayo kita kejar ibu. Ibunya dikejar nih kan. Mak tunggu sikam. Ibu, mak tunggu kami. Kembang melor ji hagati apiko. Rupanya masih nangis karena kan masih tidur, kemudian dibangunin. Nangis dong adiknya. Ya. Kembang melor ini mau diapain? Ku tawit ya alun. Ku gandeng dia pelan. Nah, ku babai ya bia. Ku gendong dia berat. Kipak lain gue serai cambai, gue kembang melor. Itulah yang dilakukan serai cambai dan kembang melor. Mak ya masih luni, paklunihan jama wai susu mak. Karena dia masih kecil, perlu sekali dengan air susu ibu, air susu mak. Sambil nangis mereka ini. Dan sambil teriak si serai cambai. Dengi cawaku mak. Mimi saya tabok tayah sina lain mi. Dia masih menjelaskan. Karena dia tahu ibunya marah karena dia membuang-buang nasi. Dan dimain-mainkan dengan adiknya. Nasi yang tabur itu bukan nasi. Sina buah sekala. Itu buah sekala. Menjelaskan dia. Kehwani miwang ngehido-hido. Keduanya nangis terseduh-seduh. Sendalih ngebabai adik ini saya lagi miwang-miwang. Sembari membawa adiknya yang sedang menangis. Terpaksa digendong karena mau nggak mau. Karena kan mau ngejar ibunya. Gitu. Nah, selanjutnya. Nah, sebelum lanjut Bapak mau tanya dulu nih. Jadi tadi kan sudah Bapak jelaskan ya, kalau ibunya sedang marah ya. Terus itu sudah Bapak jelaskan juga apa yang dilakukan ibunya meskipun sedang marah ke anak-anaknya. Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak?
Apa yang dilakukan ibunya ketika dia berangkat dari Batang Takung? Masih mendoakannya, Pak. Apa? Kayak mana doanya? Ayo, kayak mana mendoakannya? Ada yang ingat? Sampai kuku anakku nyak hagal apa luot ki batang takku. Dan pelepahmu gugur semakin lapahku jauh. Sedang niki niku gugurang sampai nipa kena anakku. Oke. Ada yang tahu artinya apa? Siapa tadi yang jawab pakai bahasa Lampung? Bapak nggak ngeliat semua di sini, nak. Saya, Pak. Namanya? Hasifah. Asifah Dira Putri. Oke. Oke, ada yang tahu artinya tadi apa? Dang sampai batangmu gugoh nipa anakku. Nah, itu aja. Ayo, ada yang tahu nggak? Bapak tadi udah jelasin loh. Jangan sampai batangmu gugur menimpa anakku. Siapa itu yang jawab? Coba sebutin namanya. Bayan, Pak. Raihan. Ada lagi yang lain? Siapa tadi? Hah? Ayo, ada lagi yang lain yang bisa apa? Masih ingat artinya tadi Bapak jelasin? Buka mic-nya, langsung jawab nggak apa-apa. Nggak ada. Padahal Bapak nilai loh ini. Tapi ya sudah. Mana, Pak? Yang mana? Apa? Yang mana, Pak? Yang artinya gini. Dang sampai batangmu nipa anakku. Apa artinya? Jangan sampai batangmu menimpa anakku. Yang lain. Terakhir kan udah. Jangan sampai batangmu menimpa anakku. Oke. Yang lain ada yang mau jawab? Rahel kan sudah, Siva sudah. Yang lain? Jangan sampai batangmu menimpa anakku. Yang siapa ini? Raffi ya? Hah? Sebut namanya aja nggak apa-apa, nak. Zelfiero. Oh, Zelfiero. Oke, tadi kan dang sampai nipa batangmu nipa anakku. Nah, kalau ini artinya apa? Zelfiero. Ki pelepahmu gugoh. Walaupun batangmu gugur. Oke, ya, betul. Zelfiero. Oke, ya. Kita lanjut ya, karena kita 3 menit lagi ini. Nah, begitu setelah apa? Setelah dikejar, kemudian kita agak percepat saja, nah ya, 2 kali lagi. Nah, setelah itu masih Serai Cambai mengejar ibunya, kemudian disusui kembali oleh ibunya, terus itu mereka tibalah mereka di pinggir sebuah sungai. Nah, karena kan ibunya tadi berangkat ke sungai ya, ke ujung sungai ya, ke hilir sungai. Nah, begitu mereka tiba di sana, mereka berdua begitu mereka tiba di sana, tibanya di batang Duduk ya. Tuah di pinggir huai. Nah, tumbuh di pinggir sungai. Waktu sina kani labung. Waktu itu hari sedang hujan. Semakung lapah, makni berdoa. Nah, masih ibunya mendoakan. Ya Allah, jangan sampai huwa anakku ji terhanyut. Ya Allah, jangan sampai kedua anakku ini terhanyut. Ahmad Raka, kenapa nak ditutup kameranya? Oke. Coba Bapak mau cek ini. Dinda Az-Zahra. Kenapa ditutup kameranya? Ayo, buka kameranya, buka. Sudah?
Nah, begitu mereka tiba di sungai, nah, karena mereka ditinggalkan oleh ibunya lagi di pinggir sungai, lalu kemudian Serai Cambai bilang, adikku Minja, adikku bangun, banjir. Nah, sekarang banjir. Hayo kamu alau ma, ayo kita kejar ibu. Maka di seberang wai, ibu sudah di seberang sungai. Alhamdulillah batang balak tak hanyut. Alhamdulillah ada batang besar yang hanyut. Nah, hayo adik kham cakak bak di batang. Ayo adik kita naik di batang itu. Kham sesung mak kak saya di seberang. Kita susul ibu yang sudah di seberang. Jak kejauhan tian ngeliat emak nih kuruk batu batangkup. Nah, dari kejauhan mereka melihat ibunya masuk batu batangkup. Tian tegak tigolah di batang batangkup. Mereka lari. Dan tibalah mereka di dekat batu batangkup. Serai Cambai ngilu kenyin emak ne luah anjak batu sina. Serai Cambai meminta ibunya keluar dari batu itu. Nah, kemudian ibunya dari dalam menjawab. Nah, karena kan nggak bisa keluar, ibunya terkurung dalam batu batangkup itu. Ibunya menjawab sambil menangis, anakku Serai Cambai, adikmu usung mulang. Anakku Serai Cambai, bawa pulang adikmu. Mak dapok luah luot. Ibu tidak bisa keluar kembali. Akhirnya ibunya masuk tetap di batu batangkup itu. Itulah legenda ya batu batangkup yang yang hidup di masyarakat Lampung. Kalau nggak salah batu batangkup itu daerah Lampung Barat ya, nak. Bapak agak lupa itu. Nah, nanti kita sama-sama cari. Nah, artinya poinnya adalah usahakan jangan sampai membuat marah ayah dan ibu, karena mereka adalah orang yang harus paling kalian segani, kalian hormati. Paham ya, nak? Jangan ditiru itu perbuatannya Serai Cambai sama Kembang Melor, ya. Nah, yang akhirnya emaknya masuk batu dan terkurung di dalam batu itu. Oke? Sampai sini pertemuan kita kali ini. Bapak nggak buka pertanyaan ya, nak, karena sudah jam 11.16. Oke, sebentar Bapak mau kirim dulu absennya. Nah, absen ini bisa dijawab kalau kalian memperhatikan mata pelajaran yang Bapak sampaikan hari ini. Nah, sudah masuk belum absennya, nak? Belum. Sudah, Pak. Sudah ya? Silakan diisi. Bapak tunggu sampai jam 11 berapa ini ya? 11.32. Karena cuma Bapak kasih waktu 15 menit ya. 11.32 dari sekarang. Lewat dari 11.32 Bapak anggap tidak absen. Paham? Paham, Pak. Ya. Pak. Silahkan Bapak akhiri. Ada yang ditanyakan sebelum Bapak tutup? Absennya di mana, Pak? Absennya di link yang Bapak kirim itu, nak. Enggak ada, Pak. Hah? Nggak ada, Pak. Nggak ada. WhatsApp ada. Di WhatsApp, nak. Nggak Di ada. grup WhatsApp. Di WhatsApp. Iya. Ada. Ada ya di grup WhatsApp ya? Ya, Pak. Ya, oke. Sudah kalau gitu Bapak tunggu sampai 11.32. Lewat dari itu Bapak anggap nggak hadir kali. Itu juga yang nggak buka kamera. Dinda, ini Hairul. Nanti Bapak cek ini.